Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Ustadz doakan semoga anak-anak Ustadz di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sekarang kita masuk materi tematik untuk tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Ini merupakan materi terakhir di semester 1 untuk pelajaran tematik. Nah, anak-anak Ustadz di rumah perhatikan dengan baik ya. Pada pembahasan pertama, kita akan masuk materi yaitu SBDP, di mana kita akan membuat booklet. Nah, sebelum kita membuat booklet, kita harus tahu dulu apa itu booklet. Nah, booklet yaitu salah satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil. Nah, silakan perhatikan pada gambar di bawah ini. Kemudian, booklet ini bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Yang ketiga, booklet juga bisa digunakan untuk mempromosikan perusahaan yang dijalankan. Kemudian yang harus kita ketahui juga dari booklet adalah bagian-bagian dari booklet itu sendiri, yaitu ada bagian sampul depan dan isi booklet, di mana pada sampul depan ini berisi judul booklet, gambar dan keterangan singkat perusahaan. Nah, sedangkan pada isi booklet itu berupa informasi, kemudian juga berupa produk yang ditawarkan. Nah, itulah beberapa yang kita ketahui tentang booklet. Nah, sekarang kita akan membuat booklet. Apa-apa saja langkahnya? Silakan perhatikan berikut ini. Langkah pertama yang bisa kita lakukan di dalam membuat booklet. Yang pertama, kita harus menyiapkan 4 lembar kertas HVS berukuran A4, alat tulis, alat mewarnai, lem, pelubang kertas, dan pita. Yang kemudian kita harus menentukan apa isi dari booklet yang akan kita buat. Yang ketiga, lipat sisi panjang kertas HVS menjadi 2 bagian berukuran sama. Kemudian potong pada bekas lipatannya sehingga dia akan membentuk 2 bagian. Kemudian tumpuklah lembaran-lembaran kertas HVS sehingga membentuk buku kecil. Langkah yang kelima, lobangi bagian tepi booklet dengan pelubang kertas. Satukan booklet menggunakan pita. Langkah yang keenam, silakan anak Ustadz tuliskan judul, kemudian juga daftar isi dan isi bookletnya. Dan terakhir, ketika ini sudah jadi menjadi booklet yang sederhana, silakan tampilkan di depan kelas masing-masing dengan penuh percaya diri. Selain booklet, promosi suatu produk barang atau jasa juga dilakukan menggunakan banyak media lainnya. Suatu produk perlu dipromosikan agar lebih dikenal oleh masyarakat dan dapat bersaing dengan produk lainnya. Sebagai contoh, produk buatan Indonesia banyak dipromosikan agar dapat bersaing di dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, pemerintah itu memiliki kebijakan di dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Apa saja yang kita lakukan? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan, di mana penerapan wajib belajar
12 tahun. Kemudian yang juga diperhatikan adalah sarana pendidikan yang memadai. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja agar calon tenaga kerja menjadi calon tenaga yang terampil dan siap untuk diterjunkan ke dunia kerja. Kemudian memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. Memiliki calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang terakhir adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Nah, itulah beberapa upaya untuk peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Seorang pelaku wirausaha perlu memiliki sikap mau bekerja keras, pantang menyerah, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, selain itu masih banyak faktor lain yang menentukan kesuksesan suatu wirausaha. Salah satunya yaitu dengan kerjasama. Kerjasama ini dapat terjalin antara pemilik wirausaha dengan karyawan wirausaha tersebut. Nah, apa saja pentingnya kerjasama dalam memajukan wirausaha? Yang pertama, dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kemudian dapat mempercepat pekerjaan. Dan yang terakhir adalah mencapai kesepakatan atau tujuan bersama. Nah, dengan demikian usaha yang kita lakukan akan cepat berkembang dan maju. Nah, itulah beberapa pentingnya kerjasama di dalam memajukan wirausaha. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar apa ya? Ya, ini adalah formulir ujian. Nah, prestasi siswa di sekolah dapat diukur dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan ujian. Sebelum ujian, biasanya siswa akan diberikan lembar jawaban untuk menjawab pertanyaan ujian. Lembar jawaban tersebut berupa formulir. Oleh sebab itu, lembar jawaban tersebut seringkali disebut sebagai formulir ujian. Nah, inilah lembar jawaban itu yang sering kita lihat atau juga disebut dengan formulir ujian. Nah, sekarang lihat bagaimana cara untuk mengisi teks formulir lembar jawaban komputer atau yang disingkat dengan LJK. Langkah-langkahnya di dalam mengisi formulir LJK, perhatikan. Yang pertama, untuk mengisi LJK, kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul karena pensilnya runcing dapat merusak LJK. Setelah itu, silakan periksa LJK apakah ada bagian yang rusak. Jika tidak ada bagian yang rusak, kita sudah bisa melanjutkan ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. Nah, setelah mengisi mata ujian, Ananda semuanya dapat memulai mengerjakan soal-soal ujian. Nah, mudah bukan? Ya, mudah. Nanti Ananda akan sampai ke tahap ini. Baik, itu saja dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja dulu pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ustaz ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.